Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan siang hari ini. Di sini saya akan melakukan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman belajar tentang budaya positif di sekolah. Nah, untuk konsep inti budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri adalah pelajar Indonesia merupakan pembelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Tentu saja Bapak Ibu sudah sangat hafal dan paham tentang profil pelajar Pancasila ini. Nah, tadi yang pertama yaitu tentang ilusi tentang teori kontrol. Sekarang coba lakukan kegiatan di bawah ini secara bergantian masing-masing 30 detik. Anda dan teman Anda akan melakukan coba buka. Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan tangan, satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda yaitu B adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Kira-kira ketika Anda mengepalkan tangan, terus ada yang Anda membawa, Bapak Ibu semua membawa sesuatu yang berharga. Ketika ditawari seperti itu, ada uang, ada diintimidasi, dihadik, dimaki-maki, apa yang akan Anda lakukan? Baik. Dibuka atau dibiarkan tetap menutup dulu? Dibuka. Yang lain? Tetap dipertahankan. Oke, ada 2 jawaban. Sekarang kita lihat nih. Nah, tentang ilusi tentang teori kontrol tadi. Yang pertama pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi Bu Siti menjawab dibuka. Alasannya kenapa Ibu? Tadi pengen, paling kalau anak-anak itu pengen punya uang, tapi ada uangnya. Tapi kalau yang hadik itu kan negatif. Kemungkinan anak-anak karena sudah tahu baik dan tidak baik, maka dia tidak akan membukanya. Tapi karena ada yang iming-iming sesuatu yang berbaikan, jajan dan lain sebagainya, mungkin bisa dibuka. Terima kasih kepada Bu Siti yang telah memberikan alasan mengapa memilih membuka tangan. Yang tetap mengepalkan tangan, kenapa? Karena ini barang saya, jadi saya harus mempertahankan. Harus mempertahankan sekuat tenaga ya Bu. Oke, terima kasih. Apakah Anda atau
atau B, menutup kepala tangan sudah ini. Tadi punya disitu dibuka, punya Bu Mariati tetap ditutup. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Ya, atau yang mengontrol untuk membuka atau menutup? Diri kita sendiri atau orang lain? Ya, diri kita sendiri. Karena kemungkinan tadi yang jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua antara bersedia dan tidak bersedia. Nah, pertanyaan ketiga, siapakah sesungguhnya pemegang kontrol yang menutup kepala, tangan, dan berusaha dengan segala tenaga untuk membuka kepala tangannya? Jawabannya adalah tentu diri kita sendiri. Diri kita memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau tetap menutup tangan kita? Nah, itu bergantung pada diri kita masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Jadi ada dua pilihan. Dan yang memegang kontrol mau membuka atau menutup yaitu diri kita. Nah, tentang ilusi teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Bapak Ibu mungkin sering melakukan game, misalnya meminta anak untuk melakukan sesuatu. Anak mau mengikuti itu karena anak tersebut memilih untuk dan mengizinkan untuk melakukan. Tapi ketika anak tidak mengizinkan, maka anak tidak akan melakukan apa yang kita perintahkan. Teori kontrol yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Mengontrol murid dengan penguatan positif, memberikan masukan yang positif kepada murid kita. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Jadi meskipun kita mengkritik dengan bahasa yang halus, dengan kata-kata yang lembut, itu nanti akan membuat identitas gagal pada diri murid. Murid akan merasa gagal dan tidak akan percaya diri lagi. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid atau hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan dasar atau pengukuran kinerja. Pada saat itu akan efektif jangka waktu panjang dan selalu berhubungan pemutusan aman. Berikut adalah merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal dalam teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya yaitu orang melihat hal yang sama. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda kalau berdasarkan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Teori kontrolnya yaitu kita berusaha memandang pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan.
baik perilaku buruk maupun perilaku yang bagus, yang baik, itu dilakukan pasti karena memiliki sebuah tujuan tertentu. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda atau diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Seperti teori kontrol tadi, orang lain dapat mengontrol diri kita ketika kita mengizinkan. Kalau kita tidak mengizinkan, maka hal itu tidak akan terjadi. Selanjutnya, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol itu kita harus membuat model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Mencari solusi bagaimana supaya kedua belah pihak itu mendapatkan keuntungan, tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya yaitu tentang materi tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dengan peraturan, dengan pemaksaan. Dalam disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menimbulkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi, menurut disiplin positif itu, anak itu melakukan segala sesuatu itu karena motivasi yang ada pada diri kita, yang ada pada diri sendiri atau internal, bukan dari orang lain atau motivasi eksternal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, untuk nilai kebijakan universal itu, yang pertama itu nilai-nilai kebijakan universal berarti kebijakan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang kedua yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol mengemukakan bahwa setiap perbuatan manusia itu memiliki tujuan. Dan menurut Dian Gosen mengemukakan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk menciptakan tujuan yang ingin diinginkan. Jadi nilai-nilai kebijakan itu nilai-nilai yang baik tanpa melihat ras, suku, bangsa, agama yang ada pada diri manusia, yang tujuannya ya untuk mulia atau sesuatu yang ingin dicapai individu itu sendiri. Nah, ada beberapa contoh nilai kebijakan dari organisasi atau institusi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila tadi ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu dari Ibo Primary Yes Program atau PYP. Sikap seorang murid yaitu yang pertama memiliki toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati,
Keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu kalau menurut Ibu Primary Yes Program. Sementara contoh nilai kebijakan dalam keterampilan hidup atau life skill diantaranya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita, mencoba melakukan segala sesuatu yang terbaik. Nah, sekarang mari kita renungkan bersama-sama. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Ketika Bapak Ibu melakukan suatu hal, apakah ada alasannya? Ada. Okay. Apakah kita melakukan karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Bisa jadi. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Setuju? Okay. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah. Untuk mendapatkan hadiah, apakah pernah melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan hadiah? Dari suaminya maksudnya. Oh, boleh. Boleh dari suami, boleh dari atasan, dari manapun boleh. Atau untuk mendapatkan uang, pernah nggak? Oh iya betul. Dalam mengikuti perlombaan, kita mempunyai tujuan untuk menang dan untuk mendapatkan hadiah. Iya. Apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu selain untuk mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah, mendapatkan senyuman. Kira-kira melakukan sesuatu itu tujuannya apa lagi ya? Untuk mengupgrade diri. Yang lainnya? Karena senang saja. Ada beragam alasan mengapa kita melakukan suatu tindakan. Nah, itu tadi adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosset. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Pernah. Itu salah satu contohnya. Boleh. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Pernah. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri. Kamu sih Mbak Umi. Menghindari ketidaknyamanan. Berarti ya pertama ya. Terus mendapatkan imbalan pernah. Terus menjadi orang yang mereka inginkan pernah. Always melakukan. Ya, berarti tiga-tiganya pernah motivasi itu pernah muncul dalam diri ya. Sekarang mari kita lihat. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini itu tingkatannya paling rendah dari perilaku manusia karena untuk menghindari sesuatu. Nah, biasanya orang yang memiliki motivasi ini itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Iya nggak? Iya. Misalnya, apa yang akan terjadi kalau hari ini saya tidak memakai seragam? Iya. Bicara. Apa nih? Apa yang akan terjadi? Apa yang
saya tidak melakukan A, B, atau C. Nah, itu merupakan motivasi terendah yang ada dalam diri manusia. Dan saya kira semua orang pernah melakukan, termasuk saya juga pernah memiliki motivasi seperti ini. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Sepakat Bapak Ibu? Ya, nah, motivasi ini bersifat eksternal, masih dari luar, karena mereka melakukan segala sesuatu itu untuk menghindari hal-hal yang akan terjadi pada diri ketika tidak melakukan. Jadi bisa dikatakan kalau menurut saya melakukan ini masih secara terpaksa. Masih ada paksaan-paksaan dalam diri. Harusnya kan tidak seperti itu. Ya, harusnya tidak seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apakah pernah melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan? Misalnya datang pagi biar mendapatkan reward. Pernah? Atau Pujian itu termasuk nggak? bisa? Tidak harus. Materi tapi pujian misalnya itu bisa. Bisa. Tidak harus berupa materi. Nah, orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya melakukan ini, nanti dia akan tahu, akan memuji saya. Ketika saya melakukan ini, nanti saya akan mendapatkan hadiah berupa penghargaan. Seperti itu. Karena masih motivasinya eksternal, masih dari luar. Nah, orang-orang yang memiliki motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi tidak hanya berupa materi, bisa pujian, bisa pengakuan. Oh, ternyata dia itu luar biasa hebat karena berhasil melakukan ini. Seperti itu. Bisa mendapatkan piagam penghargaan, guru terdisiplin, guru terajin, guru terdisiplin. Ke sekolah setiap hari kasih, semua administrasi selesai karena di akhir tahun ingin mendapatkan piagam penghargaan. Itu bukan. Iya. Apakah pernah melakukan atau memiliki motivasi seperti ini? Pernah Bu, sebagai manusia pernah. Ya, pasti pernah deh. Nah, yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Motivasinya itu ada pada diri sendiri, tidak terpengaruh dari orang lain, tidak karena hadiah, tidak karena pujian atau untuk menghindari sesuatu. Mereka melakukan karena mereka ingin menghargai dirinya mereka sendiri. Mereka melakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini. Ini motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif. Motivasi berperilakunya bersifat internal. Nah, motivasi ini yang kita harapkan tumbuh pada anak-anak didik kita. Jadi mereka itu melakukan segala sesuatu karena diri mereka sendiri ingin menghargai diri mereka dan nilai-nilai yang diyakini, bukan karena imbalan, hadiah ataupun menghindari segala sesuatu yang berakibat buruk apabila mereka tidak melakukannya.
Nah, tujuan dari disiplin positif tadi adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga yang untuk menghargai dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ketika motivasi intrinsik ini atau motivasi yang ketiga ini ada dalam diri anak-anak, mungkin tanpa adanya guru, tanpa adanya ada atau tidak ada guru, mereka tetap berperilaku sama. Bukan ketika ada guru angkel, ketika gurunya pergi, mereka melakukan mumpung bapak ibu guru nggak melihat. Nah, ketika ini ada terjadi atau tumbuh pada diri anak-anak, maka anak-anak ada atau tidaknya guru, mereka akan berperilaku sama karena mereka melakukan itu untuk diri mereka, untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman itu apa? Hukuman itu bersifat tidak tercatat atau tiba-tiba, spontan saat itu juga diberikan. Hukuman juga bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Penghargaan maupun hukuman dapat menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ketika penghargaan itu diberikan, penghargaan itu juga bisa menjadi hukuman bagi yang mendapatkan. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi hanya untuk mendapatkan penghargaan itu. Selanjutnya yaitu jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan, karena orientasi dari tindakan yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan penghargaan. Kita fokusnya hanya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi kita tidak menyadari tindakan kita itu baik atau tidak. Selanjutnya yaitu penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan atau benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu merusak hubungan. Penghargaan itu bisa merusak sebuah hubungan ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ketika
ketika memberikan penghargaan atau pujian di depan orang banyak, maka nanti orang lain yang tidak mendapatkan pujian atau penghargaan itu bisa merasa iri. Terus penghargaan juga menciptakan persaingan jika di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Sudah putus asa dulu, paling aku yang gak dapat hadiah, gak usah lah. Biasanya anak-anak biasa seperti itu, ya. Kadang mereka sudah putus asa dulu, sudah menyerah sebelum mencoba, karena mereka berpikir paling ya nggak dapat penghargaan, yang dapat ya paling itu. Kalau tidak ya paling aku nggak dapat kok, gitu. Jadi mereka sudah menyerah sebelum bertanding. Selanjutnya yaitu penghargaan itu dapat mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Karena kalau yang orang-orang seni atau penulis cerita gitu kan biasanya pikiran mereka luas. Tapi ketika dijanjikan sebuah penghargaan, maka mereka itu akan berpikir bagaimana cara mendapatkan hadiahnya, bukan untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu yang lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Sebenarnya mengerjakan bisa selesai dalam 5 menit, tapi karena mereka ini ingin mendapatkan sebuah penghargaan, mereka bisa lebih lama bekerja karena ingin mendapatkan yang terbaik. Terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan yang mereka gunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pikiran mereka hanya terfokus pada hadiah atau penghargaan yang akan didapatkan. Selanjutnya yaitu penghargaan menghukum. Sebuah penghargaan itu bisa menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa terhukum. Apalagi ketika selisih nilainya itu sangat sedikit, 0,00 sekian. Itu pasti merasa, kok aku jadi nomor 2? Sedikit lagi padahal aku bisa menjadi nomor 1. Pasti perasaan-perasaan seperti itu muncul dalam diri mereka. Memberikan penghargaan atau hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Dan yang terakhir yaitu jika suatu penghargaan yang diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Akan merasa kecewa, akan merasa dihukum. Kok aku nggak dapat ya? Mikirnya seperti itu. Selanjutnya yaitu motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya merupakan sebuah penghargaan. Hal kecil yang didapatkan dari usaha sendiri akan memberikan kepuasan sendiri. Akan merasa puas dan dihargai. Oh, ternyata aku bisa ini ya. Oh, ternyata aku sudah bisa membaca. Pasti anak pertama kali bisa membaca pasti saya senang sekali. Iya. Nah, selanjutnya yaitu ada restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak.
Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari situasi untuk untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus berperilaku memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga tadi. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi atau mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ciri-ciri dari restitusi ada 8. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan, dan yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, kita lihat mengapa keyakinan bukan peraturan. Keyakinan kelas itu dibuat atau disepakati oleh guru dan murid, atau kesepakatan kelas biasanya kita menyebutnya. Sedangkan peraturan kelas itu dibuat sepihak oleh guru tanpa melibatkan murid. Di kelas ini aturannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Itu yang membuat gurunya sendiri, dan anak-anak tidak diajak untuk berdiskusi ataupun menyetujui. Sedangkan keyakinan kelas itu kita sama-sama membuat. Kelas kita mau dibuat seperti apa? Nah, penentuan untuk pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Selanjutnya berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kata-katanya menggunakan kata-kata yang positif. Keyakinan kelas itu sedikit saja supaya mudah diingat, supaya anak-anak ingat dan paham hal-hal apa yang boleh dilakukan di kelas kita atau di sekolah dan apa yang tidak. Dan juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas, karena kondisi setiap kelas itu pasti berbeda-beda. Dan yang paling terakhir yaitu semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Harus disepakati bersama dan dibuat bersama. Nah, untuk prosedur pembuatan keyakinan kelas yaitu yang pertama, mempersilahkan murid untuk berpendapat. Selanjutnya yaitu mencatat pendapat di papan tulis atau layar yang mudah terbaca. Jadi ketika murid berpendapat, guru boleh mencatat di papan tulis atau di layar seperti ini supaya anak-anak dapat membacanya. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat-kalimat positif. Contohnya misalnya,
Jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu merupakan kalimat yang negatif. Jangan. Nah, kalimat itu kita ubah menjadi yang positif. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Atau sama seperti ketika kita di aula. Ketika anak-anak setelah selesai sholat, jangan lari, jangan lari. Nah, kita ubah. Silakan keluar dengan berjalan pelan-pelan. Gabungan keyakinan kelas yang satu payung. Maksudnya yaitu misalnya ada berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, itu berada di satu payung yang sama, yaitu untuk saling menghormati atau nilai kebijakan hormat. Selanjutnya yaitu tinjau ulang keyakinan kelas yang telah disetujui. Ketika sudah terbentuk keyakinan kelas, kita lihat lagi, dicek lagi. Kira-kira apa yang masih kurang atau adakah yang masih bisa digabungkan menjadi satu payung lagi. Selanjutnya, tempel keyakinan kelas pada dinding yang mudah dilihat atau terbaca. Misalnya seperti ini, ditempel-tempel di dinding. Nah, ketika sudah ditempel dan isinya itu tidak terlalu banyak, hanya sedikit, anak-anak akan mudah menghafal dan mudah memahami. Oh, ternyata di dalam kelas itu kita tidak boleh seperti ini. Kita harus melakukan hal ini. Jadi mereka paham. Ketika dibuat terlalu banyak, panjang dan menggunakan kalimat-kalimat yang negatif, gambarnya panjang, mereka akan lebih susah untuk mengingatnya. Yang selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu berbeda-beda, tergantung situasi, kondisi, dan tujuan yang hendak tercapai. Ketika manusia memperoleh apa yang diinginkan, sebenarnya manusia tersebut sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhannya. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar memperoleh kehidupan yang sejahtera, termasuk anak usia sekolah dasar. Anak-anak murid kita itu juga memiliki kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu tentang penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti misalnya kesejahteraan, rumah, makanan, pakaian, hal-hal yang untuk mempertahankan hidup kita. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan psikologis, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, atau keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan untuk diterima. Jadi kita bagaimana supaya kita bisa diterima di suatu lingkungan atau kelompok. Selanjutnya yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kekuatan untuk mencapai sesuatu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi. Kebebasan, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Mereka ingin bebas. Selanjutnya yaitu kesenangan,
kebutuhan untuk merasa senang, mencari kesenangan, bermain, tertawa, pokoknya untuk kesenangan mereka. Dan itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. 5 posisi kontrol guru. Ternyata guru itu juga memiliki posisi kontrol pada diri murid-murid kita. Ada 5. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, ada guru pembuat rasa bersalah. Ada guru sebagai teman, ada guru yang sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol guru ini, kita berada di posisi yang mana? Sebagai penghukum A, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Ada lagi? Kadang-kadang teman, kadang-kadang teman, kadang-kadang pemantau, kadang-kadang juga sebagai penghukum. Tergantung situasi dan kondisi. Nah, untuk lebih memahami kelima posisi kontrol tersebut, kita akan melihat kasus Naren yang terlambat 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi ketika sebagai teman seperti apa, sebagai manajer seperti apa, penghukum seperti apa. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Biasanya itu berbicara dengan nada tinggi, mengkritik, atau merujuk-rujuk, berkaca pinggang, membentak. Nah, hukuman itu bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, dampak dari posisi penghukum itu yaitu yang pertama, dampak yang terjadi murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak atau bahkan menyimpan dendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Ini mungkin pernah terjadi atau sering terjadi. Ada murid yang tidak suka pelajaran tertentu atau guru tertentu karena merasa ia pernah dihukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus jadi lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi adalah contoh guru sebagai penghukum, berbicaranya dengan nada tinggi dan membentak-bentak serta tadi sempat merujuk-rujuk. Selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah itu bicaranya dengan tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid menjadi orang yang gagal, menganggap dirinya buruk, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Guru yang menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat menderita. Nah, dampaknya ketika ada seorang guru yang pembuat rasa bersalah, yaitu murid akan menganggap dirinya bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif. Murid akan menjadi rendah diri,
dan bahkan bisa menarik diri dari lingkungan, akan menjadi seorang yang insecure. Ini adalah contoh guru pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, dari video tadi, si ibu gurunya menyampaikan dengan nada yang lebih pelan, namun kata-kata yang dipilih bisa bikin jantungan, bisa bikin kepala sekolah. Kata-kata seperti itu mungkin akan membuat murid menjadi, aduh, gara-gara aku nanti bu guru mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Murid akan merasa bersalah dengan apa yang sudah ia lakukan. Selanjutnya yaitu guru sebagai teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara yang ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka akan ada efek ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Disconnected. Akan berperilaku baik hanya pada orang-orang tertentu saja, dan tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Connected. Sekarang berikut adalah contoh posisi guru sebagai teman. Disconnected. Connected. Masih kasus yang sama yaitu ngaret. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas.
ya Bu, maaf sekali. Ini adalah sebagai guru, sebagai teman. Selanjutnya yaitu posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan pantauan atau konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau maupun menggunakan suara tinggi. Akan tercipta diri positif. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru juga harus mengawasinya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dampak dari posisi pemantau atau monitor yaitu murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah apa dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya kebijakan yang dituju, dan murid akan tidak sepenuhnya mandiri. Selanjutnya yaitu posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sifat yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri, dan tujuannya adalah agar murid dapat merefleksikan atas tindakan guru, akan dengan tulus memberikan pertanyaan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren?
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, berikut tadi adalah contoh guru sebagai manajer. Nah, dampak dari posisi manajer yaitu murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri, dapat mencari solusi dari permasalahannya. Guru mampu berbuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan situasi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer memang posisi ideal bagi guru. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada seorang manajer. Namun tujuan guru pasti sama, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Posisi manajer mengarahkan pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri mereka sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil baik pada diri murid. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Contoh kalimat menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu, dan masih banyak lagi. Tahap yang kedua dalam segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki tujuan yang berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, ingin dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, contoh kalimat dari validasi tindakan yang salah adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini. Kamu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contoh kalimat menanyakan keyakinan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi untuk menanyakan keyakinan itu kita gabungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal tadi. Berikut adalah contoh kasus dari segitiga restitusi. Riva tidak terima pekerjaannya dicontek oleh temannya. Ia marah sampai menggebrak meja karena tidak dapat menahan emosinya. Mbak Riva, tadi menurut dengan laporan dari ketua kelas, Mbak Riva berantem ya sama Mas Dika? Iya, Bu, aku kesal sama Dika. Itu kenapa Mbak Riva? Dia minta maaf pada kita itu. Oh, wajar kalau kamu kesal sama Proses menstabilkan identitas. Kita juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan? Saya marah-marah kepada Dikaku dan saya memberikan rencana. Pasti kamu berbagi seperti ini karena ada alasannya. Iya, punya masa saya sengaja supaya saya tidak. Saya kan mengerjakan dengan kita salah. Maka kita tinggal nyari jalan yang bisa kita berdoa. Aku memang marah karena kamu tidak terima jawaban kamu diberikan sama kita. Untuk menghargai, tapi tidak melakukannya dengan sebelum lagi. Misalnya memukul kita. Nah, sekarang bukan kita pikirkan, apakah perbuatan yang sudah kamu lakukan itu malah sampai menggunakan meja sesuai dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu
kelas apa yang sudah kamu lakukan? Oke, menurut kamu saling menghormati satu sama lain itu penting atau tidak? Baiklah, kalau menurut kamu penting. Jadi, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Mbak Iva? Ya, tepat sekali tindakan Mbak Iva. Tetap semangat ya Mbak Iva. Sekarang Mbak Iva boleh kembali ke kelas. Itu tadi adalah contoh dari penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif di sekolah. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki nilai-nilai yang positif, memecahkan masalah dengan segitiga restitusi dan bisa menjadi guru pada posisi manajer. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Bapak Ibu Guru.